Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Amira Adila. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang rancangan proyek bisnis Big Data yang sudah saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester di semester kali ini. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa kali ini saya akan membuat rancangan Big Data untuk salah satu bisnis di kota domisili saya di Pekanbaru, yaitu Mau Tahu Aja Ahmad Dahlan Pekanbaru. Mau Tahu Aja ini merupakan bisnis kuliner cemilan berbasis tahu crispy yang dikenal melalui jajanan modern dengan menu utama tahu kriuk dan tahu walik yang disajikan dalam beberapa pilihan kemasan dan varian rasa. Untuk outlet ini merupakan franchise ya. Secara umum, Mau Tahu Aja itu memasarkan produknya melalui kanal digital seperti layanan pesan antar, ada GoFood, GrabFood, ShopeeFood, serta media sosial dengan positioning sebagai cemilan tahu yang praktis, renyah, dan cocok dinikmati bersama sambal yang khas. Nah, selain itu Mau Tahu Aja Ahmad Dahlan ini juga menerima pesanan secara langsung ya di lokasinya yaitu di Jalan Ahmad Dahlan. Nah, dari sini kita tergambar untuk profil bisnisnya sendiri. Ini adalah jajanan tahu kekinian, di mana ini menjual tahu crispy. Ada dua varian tahu, ada tahu kriuk dan tahu walik. Kemasannya sendiri ada dua jenis juga. Ada kotak dengan isi 10 dan ada gelas dengan isi 5. Ada varian rasa dan varian bumbu. Eh, maaf, ada varian rasanya berupa bumbu dan sambal. Untuk yang bumbu ada balado dan ayam bawang. Dan untuk yang sambal ada sambal bawang dan sambal kecap. Untuk channel penjualannya sendiri secara langsung di outletnya, kemudian ada juga melalui platform online seperti GrabFood, GoFood, ShopeeFood, dan juga WhatsApp Business, dan juga bahkan ikut di pameran-pameran makanan. Nah, kurang lebih saya di sini akan menggambarkan tentang diagram bisnis dari Mau Tahu Aja sendiri. Untuk bahan bakunya, karena ini merupakan franchise, bahan-bahan baku pendukung seperti bumbu dan juga menu-menu rahasia itu dikelola oleh pusat. Sehingga pengelola ataupun si Mau Tahu Aja Ahmad Dahlan ini memesan dari distributornya di pusat, kemudian akan dikirimkan dari Jakarta. Namun untuk bahan-bahan utama yang dia jangka waktunya tidak bisa dikirimkan, itu dicari di supplier-supplier terdekat di domisili ataupun di tempat outlet. Seperti tahu, sambal, dan lain sebagainya, itu dibelanjakan di supplier-supplier di Kota Pekanbaru. Nah, untuk customer-nya sendiri, tadi customer-nya ada pemesanan outlet dan juga ada yang melalui platform online. Jadi di sini sistem pencatatan orderannya itu, jadi dari customer memesan lewat platform ataupun lewat outlet sendiri, kemudian akan masuk ke sistem pencatatan orderan terlebih dahulu, lalu setelah itu akan diproduksi. Diproduksinya ini tidak dari awal tapi hanya masuk ke proses penggorengan, lalu setelah itu akan dikirimkan oleh driver ataupun driver akan pick up ke outlet, lalu setelah itu akan sampai kepada konsumen dan setelah itu akan ada feedback ataupun testimoni dari konsumen. Untuk sistem informasinya sendiri itu melalui media sosial, marketplace food delivery, dan juga ada komunikasi di grup untuk evaluasi operasional. Ini untuk internal dari tim Mau Tahu Aja itu sendiri. Lalu untuk, kita jelaskan lagi, tentang bisnis ini di beberapa hal. Yang pertama tentang transaksi customer. Seperti yang saya jelaskan tadi untuk transaksi dengan customer itu bisa offline ataupun online. Untuk yang offline itu berarti kedatangan si outlet langsung ke outlet di Ahmad Dahlan ataupun ketika pameran-pameran. Untuk yang online tentunya itu melalui, promosi-promosi di sosial media ataupun interaksi melalui upload konten yang di-upload oleh si Mau Tahu Aja Ahmad Dahlan Pekanbaru. Nah, transaksinya dengan customer ini tentunya berdasarkan orderan yang mereka lakukan ataupun mungkin tanya jawab ataupun, DM-DM di Instagram ataupun di TikTok ataupun di Grab dan lain sebagainya. Di mana ini ada interaksi dan transaksinya itu ketika si pembeli memesan, maka orderan akan diterima lalu dilanjut dengan proses menggoreng tahu crispy sesuai dengan pesanan. Nah, untuk menggoreng ini di sini digoreng dadakan ya, sesuai dengan pesanan dari pelanggan itu sendiri, setelah tentunya melewati proses persiapan seperti marinasi dan pembuatan tahunya, seperti tahu walik. Nah, setelah saya digoreng, lalu untuk
pesanan tahu tersebut akan di-packing sesuai dengan, pesanan yang dibuat oleh si pelanggan, kemudian diberikan kepada driver untuk di-pick-up lalu dikirimkan langsung kepada customer apabila dia pemesanan online. Apabila pemesanan offline, setelah dikemas ataupun di-packing akan langsung diberikan kepada customer dan terjadi transaksi di mana customer membayar pesanannya. Lalu untuk bagaimana sih proses produksi dan distribusinya sendiri? Untuk proses produksinya, tentunya kalau dari bahan baku seperti yang saya sampaikan tadi, bahan bakunya ada yang dari pusat dan ada yang dari, supplier di Kota Pekanbaru sendiri. Di mana setelah bahan baku dikirim dari Jakarta ataupun setelah dibeli akan melalui proses penyimpanan terlebih dahulu, kemudian akan diolah menjadi penyiapan tahu dan bahan sesuai resep, seperti standar-standar marinasi atau pembuatan ukuran tahu yang sesuai dengan standar siap untuk digoreng. Setelah barang ready untuk, siap digoreng, maka itu yang akan menjadi stok harian dan apabila ada orderan, maka untuk tahu yang sudah disiapkan tersebut akan digoreng lalu di-packing. Untuk distribusinya sendiri, untuk bahan baku tadi dikirimkan melalui tentunya, layanan, pengiriman ya, dari Jakarta ke Pekanbaru. Dan untuk distribusi kepada pelanggan dari produk itu sendiri, itu bisa dari delivery kurir dari platform online pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan atau bisa, dengan kedatangan si pelanggan langsung yang pick up ke outletnya. Lalu untuk layanan konsumen apa aja sih yang diberikan oleh Motawaja Ahmad Dahlan ini? Tentunya dengan banyaknya platform online yang mereka gunakan, baik dari GrabFood, ShopeeFood, Gojek, Instagram, Google, WhatsApp, dan juga secara langsung ini tentunya memberikan interaksi antara penjual dan juga pembeli. Dan di sini tentunya banyak layanan konsumen yang bisa diberikan, baik dari menghadapi respon ataupun merespon terhadap komplain dari para pelanggan, mengumpulkan testimoni pelanggan di review-review seperti GrabFood ataupun Gojek, kemudian ada evaluasi menu dan rasa, adanya, pelaksanaan promo-promo yang tentunya di-up di sosial media, kemudian juga pemanfaatan sosial media tadi itu sebagai bentuk engagement, di mana tentunya kita juga merespon berbagai pertanyaan dari masyarakat baik terkait, outlet itu sendiri ataupun mungkin hal lainnya. Dan di sini tentunya membutuhkan, banyak sekali peran terhadap pelayanan konsumen itu sendiri. Lalu, rancangan seperti apa yang ingin saya buat? Di sini saya akan membuat rancangan big data, dashboard data Mutawajih Ahmad Dahlan PKU. Fokusnya adalah untuk mengumpulkan data-data transaksi, menu favorit, jam ramainya, rating, feedback, engagement media sosial dari Mutawajih Ahmad Dahlan Pekanbaru ini. Dari data-data tersebut akan saya kumpulkan dan saya gunakan di tools, database Excel untuk nantinya saya akan buat dashboard dengan, Power BI. Di dashboard itu nanti tujuannya adalah untuk bisa menjadi metode predictive analytics dan juga sebagai customer segmentation yang memudahkan si pengelola Mutawajih Ahmad Dahlan Pekanbaru ini. Dan di sini referensi jurnal yang ingin saya perkuat adalah dari strategi pengambilan keputusan berbasis data analytics pada UMKM untuk meningkatkan penjualan. Jadi nantinya saya harapkan tujuan dari dashboard ini adalah memudahkan si pengelola untuk bisa memprediksi tentang kebutuhan bahan baku, yang nantinya saya kumpulkan dari data mungkin 1 bulan ataupun 2 bulan di, data Mau Tahu Aja ini. Dan juga, di sini dari dashboard ini juga akan terlihat customer segmentation yang saya ambil dari insight-insight di sosial media ataupun transaksi dari pemesanan di Mau Tahu Aja Ahmad Dahlan Pekanbaru. Jadinya di sini saya akan merancang bisnis big data untuk Mau Tahu Aja Ahmad Dahlan Pekanbaru ini dengan menggunakan dua tools yaitu Microsoft Excel dan juga Power BI. Lalu apa sih keunggulan dari rancangan saya ini? Untuk keunggulannya sendiri adalah yang pertama, ini bisa membantu memprediksi permintaan dan permintaan selama mungkin 1 bulan atau 2 bulan dan tentunya ini mengurangi, waste bahan baku. Lalu untuk, memudahkan analisa menu favorit berdasarkan platform penjualan, baik dari GoFood, Gojek tadi dari pesan-pesan itu bisa kita lihat kira-kira penjualannya lebih banyak di, outlet di platform yang mana. Kemudian yang ketiga di sini bisa melihat customer retention melalui promo personalisasi. Dan yang keempat monitoring performa outlet dan jam operasional tersibuk.
Jadi ini adalah masih 4 hal yang bisa dilihat, tapi tentunya dengan adanya dashboard big data ini akan sangat memudahkan bagi si pengelola untuk bisa mengoptimalkan, bisnisnya nantinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa big data dapat meningkatkan efisiensi operasional, memprediksi penjualan, mengurangi stok berlebih, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan membantu strategi promosi mau tahu aja. Dan itu yang akan saya lakukan di project saya nantinya. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan terkait project, bisnis big data yang akan saya lakukan di semester ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.